sebagai seorang hamba Tuhan pasti semangat. Hamba Tuhan apapun, ya ke gereja manapun, ketika ada jiwa yang datang, ketika ada orang yang datang untuk mencari Tuhan, pasti semangatnya melebihi dari segala sesuatu. Amin. Maka saya sangat senang sekali, dan saya selalu berdoa, Tuhan tumbuhkanlah kami bersama. Saya senang sekali ketika berdoa, Tuhan biar kami semua yang ada di tempat ini tumbuh bersama di dalam Tuhan. Dan saya nggak tahu bagaimana caranya Tuhan akan membuat kita semua bertumbuh bersama. Saya nggak tahu bagaimana caranya untuk menumbuhkan kita semua yang ada di tempat ini, karena semua itu ada di dalam kuasa Tuhan. Amin. Ketika semua itu kita serahkan dan kita hanya fokus ke Tuhan, melayani ke Tuhan, arahkan hati ke Tuhan, maka Tuhan itu yang akan kerjakan. Yang tadinya nggak senang firman Tuhan akan senang firman Tuhan. Yang tadinya nggak senang akan penyembahan akan senang penyembahan. Yang tadinya nggak senang untuk datang ibadah akan senang ibadah. Amin. Dan itulah yang Tuhan mau kerjakan di gereja kita. Saya bersyukur kemarin hari apa ya? Hari Jumat. Hari Jumat itu saya beberapa waktu yang lalu saya WA Pak Adi Sutanto. WA nggak ada tanggapan, nggak ada balasan apapun. Tapi Tuhan tuh ngomong sabar, tunggu saja. Dan tiba-tiba hari Jumat setelah saya dan Pak Adi itu bongkar air minum ya di Mejasem, tiba-tiba Pak Adi Sutanto itu telepon dan dia mau datang ke tempat ini. Amin. Dia mau datang ke gereja kita. Dan mungkin ada pentabisan juga. Makanya surat-surat itu tolong diisi ya, yang ini segera diisi, karena mungkin minggu depan saya akan ke Salatiga untuk bertemu dengan Pak Adi Sutanto. Dan saya percaya kalau kita ini percaya dengan Tuhan, percaya dengan kuasa Tuhan, percaya dengan janji Tuhan, maka itu Tuhan itu yang akan mengerjakannya di dalam hidup kita. Kita nggak usah harus ngoyo ya. Istilah kadang manusia itu sering apa? Pengen mempercepat segala sesuatu, pengen doa cepat dijawab. Amin. Saya tadi pagi lihat di postingan Facebook itu ya, Gading Martin ya yang mengatakan seperti ini. Doa itu ibarat kayak lampu merah di jalan raya. Coba kalau hijau terus tabrakan semua. Amin. Kadang ada yang harus sabar nunggu merah, berhenti dulu. Mungkin doanya belum dijawab. Amin. Terus ada yang harus hati-hati berjalan pelan-pelan. Ada yang harus lurus jalan terus. Amin. Itulah gambaran. Jadi ketika kita berdoa, mungkin hari ini belum dijawab, tapi besok dijawab. Karena semua itu ada di dalam pengaturan Tuhan. Kalau kita melihat sejarah dunia dan bagaimana perkembangan rohani, itu semua ada di dalam pengaturan Tuhan. Kelahiran Yesus, kenapa sampai Yesus datang pada saat Romawi berkuasa? Karena ketika bangsa Babel berkuasa, ketika Persia berkuasa, belum ada hukum namanya hukum salib. Hukum salib dimulai yaitu pada waktu zaman Romawi. Amin. Dan disitulah semua itu pengaturan Tuhan. Amin. Dan ketika Tuhan yang mengatur, maka Tuhan itu yang akan membuat indah pada waktu itu. Percaya saja. Mungkin kita mau jual rumah belum laku-laku, percaya sama Tuhan. Kalau udah pengaturan Tuhan, pasti nanti lakunya dengan harga yang tidak pernah kita pikirkan, lebih tinggi dari apa yang kita minta. Amin. Karena segala sesuatunya kalau kita sungguh-sungguh di dalam Tuhan, Tuhan itu yang mengatur. Ya, dikatakan di sini bahwa ranting yang tidak berbuah akan dipotong. Saya mau gambarkan secara ini, kalau di dalam hidup kita ada hal-hal yang membuat kita tidak berbuah, potonglah itu. Amin. Karakter kita yang membuat kita nggak berbuah, potonglah. Mungkin iri hati kita, emosi kita, amarah kita, ya, kita cepat menanggapi segala sesuatu dengan emosi, atau mungkin sifat-sifat yang tidak menghasilkan buah, potonglah. Karena ketika kita memotongnya, maka yang nampak itu akan buah-buah yang baik. Amin. Yang dapat dinikmati orang. Kemudian dikatakan lagi,
Dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya. Amin. Kalau kita sudah berbuah, kita masih dibersihkannya. Seorang petani, kalau gambarannya petani tomat ya. Petani tomat, kalau ada ranting yang tidak ada buahnya, itu akan dipotong. Karena kalau terlalu lebat daunnya, itu akan mengganggu pertumbuhan tomat yang berbuah itu. Amin. Sehingga tomat yang berbuah itu akan kecil, nggak bertumbuh besar. Makanya di ranting itu daun-daun yang nggak berbuah, cabang-cabang itu akan dipotong. Nah, sementara yang berbuah itu akan dibersihkan, mungkin dari cabang-cabang daun-daun yang tidak penting, tidak perlu, itu akan dibersihkan. Supaya apa? Supaya buahnya lebih besar lagi, berbuah lagi dan berbuah. Amin. Kenapa saya gambarkan tomat? Karena saya mau gambarkan anggur. Saya nggak nanam anggur, amin. Tapi saya pernah nanam tomat. Dan itulah yang dilakukan petani. Demikian juga Tuhan. Kita yang sudah berbuah akan dibersihkannya. Bagaimana Tuhan membersihkan kita? Yaitu dengan apa? Firman Tuhan. Ya. Mari kita buka firman Tuhan di dalam Mazmur 119. Ini Mazmur 119 ini adalah asal Alkitab yang paling banyak ayatnya ya. Dulu waktu sekolah sering kalau dikasih hukuman, kalau pelajaran agama disuruh nulis Mazmur 119. Ini ada 176 ayat. Dan disuruh nulisnya adalah satu buku. Jadi satu buku penuh. Amin. Ya, mari kita buka Mazmur 119 ayat 9. Mazmur 119 ayat 9. Sudah ketemu? Ya, akan saya bacakan. Dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih? Bagaimana hidup kita supaya kelakuan kita, hidup kita ini bersih di hadapan Tuhan? Yaitu dengan apa? Dengan menjaganya sesuai dengan firman-Mu. Untuk menjaga hidup kita itu bersih dari segala noda, bersih dari segala kenajisan, kotoran, hal-hal yang tidak terbaik di hadapan Tuhan, yaitu dengan menjaganya dengan firman Tuhan. Kita melakukan firman Tuhan, maka firman itu yang akan membersihkan hidup kita. Amin. Akan menjaga kita, akan membawa kita ini hidup di dalam kebenarannya, membawa kita hidup di dalam kekudusan. Amin. Karena perintah-perintah Tuhan itu tidak sulit, tidak berat. Yang bikin berat itu apa? Kedagingan kita. Amin. Nafsu kita. Itulah yang membuat berat. Jadi bagaimana seorang muda ya mempertahankan kelakuannya bersih? Dengan menjaganya sesuai dengan firman. Kita sebagai anak-anak muda di sini ya, kita yang belum menikah, amin, percaya bahwa kita punya perjuangan yang sama. Tapi bagaimana menjaga hidup kita? Yaitu dengan hidup di dalam firman Tuhan. Karena terus terang anak muda pasti agak, yang apalagi yang sudah harusnya menikah seperti saya, pasti ada hasrat-hasrat, amin. Saya nggak mau perpanjang, tapi kita semua tahu yang dewasa di sini. Tapi bagaimana menjaganya hidup kita? Yaitu dengan menjaganya dengan firman. Dengan kita hidup di dalam kebenaran, maka kita akan tetap bersih hidup kita. Amin. Ya. Kita kembali ke Yohanes 15 tadi. Kemudian ayat yang keempat,
ayat 3, masih ayat 2 ya. Dibersihkannya supaya ia lebih banyak berbuah ya. Kemudian yang 3, kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Jadi firman itu membersihkan. Makanya kenapa sih Tuhan itu menyuruh kita untuk merenungkan firman itu siang dan malam? Karena ketika kita merenungkan firman Tuhan siang dan malam, kita nggak akan merenungkan hal-hal yang lain. Amin. Kita nggak akan merenungkan hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Kita tidak akan merenungkan hal-hal yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Maka firman itu adalah yang membersihkannya. Kemudian ayat 4, tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu, sama seperti rantai tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikianlah juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Jadi yang membuat kita bisa berbuah siapa? Tuhan Yesus. Amin. Karena kita tinggal di dalam Tuhan, maka kita akan berbuah. Kita mau berbuah dengan kekuatan kita, nggak akan bisa. Kita mau berbuah dengan mengandalkan kekuatan ego kita, apapun nggak akan bisa. Harus dengan tinggal di dalam Tuhan. Bagaimana tinggal di dalam Tuhan? Yaitu merenungkan firman Tuhan. Kita berdoa, menyembah Tuhan ya. Kita juga doa ya. Ya, pagi doa, kita siang doa ya. Karena doa itu enggak dibatasi waktu. Wah, doa harus sejam, enggak. Doa 5 menit pun enggak apa-apa. Yang penting kita doa. Amin. Syukur-syukur kita bisa doa sejam, 2 jam ya. Kita bisa dengar pujian, itu kan tinggal di dalam Tuhan. Kalau kita tinggal di dalam Tuhan, yang kita renungkan adalah ya dari Tuhan. Kita ingin sesuatu yang dari Tuhan. Kita inginkan segala perkara yang dari Tuhan. Dan kalau kita menginginkan segala sesuatu yang dari Tuhan, maka Tuhan itu yang akan membuat hidup kita ini berbuah. Kita nggak usah harus dengan kekuatan kita ngoyo ya. Aku mau berbuat baik, aku mau menolong, tapi dengan kekuatan kita. Kalau kita mengerjakan sesuatu dengan kekuatan kita, nggak akan kekal. Amin. Itu akan terjadi hanya sesaat. Mungkin sekali 2 kali kita bisa, tapi selanjutnya mungkin kita nggak akan bisa. Contohnya aja, ketika kita menahan emosi amarah, kita misalnya ada orang yang mengejek kita, menganiaya kita, atau mungkin mendeskripsikan kita, istilahnya seperti itulah ya. Dan kita mendengar seperti wah, bikin kuping panas ya, bikin hati nggak enak, marah seperti mau meluap-luap. Mungkin kalau kita dengan kekuatan kita itu akan hanya sebentar, mungkin sekali kita mendengar kayak gitu kita akan bisa. 2 kali mungkin bisa, 3 kali akan bisa. Tapi ke-4 kali belum tentu. Amin. Tapi kalau kita tinggal di dalam Tuhan, kita tinggal di dalam Tuhan selalu, maka Tuhan itu yang akan memberikan kesanggupan dan kemampuan kepada kita. Amin. Untuk kita berbuah. Makanya tanpa Tuhan kita nggak bisa lakukan apapun. Jadi dikatakan bahwa Tuhan tinggallah di dalam aku ya, supaya kamu dapat berbuah. Kita tinggal di dalam Tuhan supaya hidup kita berbuah. Sebenarnya buah apa sih yang Tuhan inginkan? Setiap pohon bisa berbuah ya. Enggak semua bisa berbuah, tapi ada yang buahnya pahit ya, ada buahnya busuk, ada buahnya manis. Dan yang dikatakan ini Tuhan ini adalah buah-buah yang manis, yang baik, yang semua orang itu bisa menikmati. Kalau kita buahnya pahit, itu namanya bukan berbuah. Amin.
itu kita bukan berbuah. Karena yang diinginkan Tuhan itu adalah buah-buah yang manis, yang enak didengar, ya, yang enak dilihat, yang disebut kebajikan, kemurahan, kelemah lembutan, buah-buah roh itu ya. Kasih, sukacita, damai sejahtera, itulah yang diinginkan Tuhan. Maka kita harus tinggal di dalam Tuhan, ya. Kemudian ayat selanjutnya, akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Jadi kita harus tinggal di dalam pokok anggur itu. Karena sumber dari segala sesuatunya adalah pokok anggur, yaitu Tuhan Yesus. Supaya kita bisa berbuah, kita bisa disukai banyak orang. Amin. Orang yang berbuah akan disukai banyak orang. Kalau hidup kita hari ini belum disukai banyak orang, kita harus mempertanyakan hidup kita. Amin. Sudahkah aku menghasilkan sesuatu yang bisa dinikmati semua? Sudahkah aku bisa menghasilkan perkataan yang tidak menyakiti hati orang? Amin. Sudahkah aku bisa menghasilkan buah-buah yang enak? Terus dikatakan lagi, supaya ia berbuah banyak, ya. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Kalau kita tinggal di dalam Tuhan, maka kita akan berbuah banyak, baik buah-buah roh maupun buah jiwa-jiwa, ya. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Maksudnya berbuat apa-apanya adalah berbuat kebenaran. Mungkin kita di luar Yesus bisa berbuat apa-apa, tapi berbuat bukan kebenaran, amin. Bukan hal yang berkenan di hadapan Tuhan. Tapi kalau kita mau berbuat hal yang benar di hadapan Tuhan, berbuat hal-hal yang sesuai dengan firman Tuhan, yaitu tinggallah di dalam Tuhan Yesus. Ayat 6. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering, ya. Kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api lalu dibakar. Saya mau tanya, kira-kira orang Kristen jaminan nggak tinggal di dalam Tuhan? Nggak jaminan, ya. Maka belum tentu orang yang, maaf ya, mungkin di Facebook sering bagi firman atau apa, belum tentu itu tinggal di dalam Tuhan. Ada yang ingin membagi Facebook itu firman, ya, itu hanya untuk apa? Menutupi sifat-sifat aslinya. Wah, biar kelihatan rohani. Padahal ada yang di belakang yang dikerjakan. Amin. Ya, tidak berkenan di hadapan. Jadi tidak jaminan orang Kristen itu tinggal di dalam Tuhan. Tapi kalau orang yang tinggal di dalam Tuhan, pasti akan menghasilkan buah-buah yang baik. Baik perbuatannya, tingkah lakunya, kehidupannya akan menghasilkan buah yang baik. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku akan dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering. Kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api lalu dibakar. Ya. Kemudian ayat 7, jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, ya, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Amen. Kalau kita tinggal di dalam Tuhan dan kita tinggal di dalam
firman-Nya dikatakan mintalah apa saja, berarti minta apa saja apa? Mau minta jodoh ya, mau minta pasangan hidup pasti dikasih. Karena kita sudah tinggal di dalam firman Tuhan. Mau minta berkat Tuhan pasti disediakan. Tidak mungkin Tuhan itu akan membiarkan kita nih kekurangan, kelaparan, amin. Karena apa? Burung di udara pun Tuhan piara, apalagi kita. Ya, rumput di bunga bakung di padang rumput pun dikasih hiasan, yang pakaian yang indah itu. Apalagi kita sebagai anak-anak Tuhan, amin. Jangan khawatir, jangan takut. Jangan takut untuk kita sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Karena Tuhan yang menjamin hidup kita. Ya. Dikatakan mintalah apa saja yang kamu kendaki dan kamu akan menerimanya. Tapi di sini yang kita kendaki, kalau kita tinggal di dalam Tuhan, kira-kira yang kita kendaki juga dikendaki Tuhan enggak? Saya mau tanya nih, kalau kita tinggal di dalam Tuhan dan di dalam firman Tuhan, kira-kira yang kita kendaki akan sesuai dengan kehendak Tuhan enggak? Saya percaya kalau kita tinggal di dalam Tuhan dan kita tinggal di dalam firman Tuhan, yang kita kendaki juga kehendaki Tuhan. Amin. Kalau kita mengendaki sesuatu yang bukan kehendak Tuhan, berarti kita di luar Tuhan. Amin. Berarti kita nggak mengenal hati Tuhan. Tapi kalau kita tinggal di dalam Tuhan, maka kita akan ngerti ini kehendak Tuhan, apa ini bukan. Ini rencana Tuhan, apa ini bukan. Ini kemauan Tuhan, apa ini kemauan dagingku. Amin. Dan seringkali manusia berlindung gini ya, kalau Tuhan mengendaki pasti terjadi. Belum tentu yang terjadi itu kehendak Tuhan. Amin. Tapi kalau segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kita kehendak Tuhan adalah, itu akan mendatangkan sukacita, damai sejahtera, hari depan penuh pengharapan. Ya, selanjutnya ayat 8. Dan di sini juga misalnya kita berdoa, bukan berarti baru kita berdoa amin langsung kita besoknya menerimanya. Amin. Kadang Tuhan itu memproses doa kita. Karena Tuhan mau melihat kesetiaan kita, ketekunan kita, iman kita, amin. Dan kesungguhan hati kita. Kita sabar enggak menunggu apa yang kita doakan. Kalau kita sabar, maka Tuhan itu akan mengabulkan doa kita. Ayat 8. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak. Dengan demikian kamu adalah murid-murid. Jadi kalau kita berbuah banyak, kita akan mempermuliakan Bapa kita yang ada di surga. Jadi bagaimana caranya kita berbuah? Kita tinggal di dalam Tuhan. Kita nggak usah tahu bagaimana caranya nanti kita akan berbuah. Banyak kesaksian kadang gini, setelah saya percaya Tuhan dengan sungguh-sungguh, hidup saya berubah. Yang tadinya suka, ya, misalnya minum-minum, jadi berhenti minum-minum, ya. Yang tadinya suka mabuk, ya. Yang tadinya suka hal-hal yang negatif, jadi suka-suka hal-hal firman Tuhan. Amin. Banyak apa? Diubahkan. Dengan apa? Dengan tiba-tiba. Bukan dengan pikiran, tapi tiba-tiba nggak suka, ya. Itu yang membuat nggak suka itu apa? Karena Tuhan di dalam kita. Amin. Karena Tuhan tinggal di dalam hidup kita dan kita tinggal di dalam Tuhan. Maka dari itu mari kita tinggal di dalam Tuhan. Kalau kita berakar, bertumbuh di dalam Tuhan, dan kita sungguh-sungguh dalam Tuhan,
maka Tuhan itu yang akan membuat kita berbuat. Dan bagaimana caranya? Kita kadang sering mendengar firman Tuhan atau membaca firman Tuhan tidak mengerti. Ya. Intinya gini aja. Ketika kita mendengar firman Tuhan, dengarlah, jangan tidak mendengarkan. Dan terima firman itu sukacita, walaupun kita tidak mengerti. Amin. Walaupun kita tidak memahami. Karena ketika kita menerimanya, kita dengarkan saja, nanti pada saat waktunya Tuhan itu yang akan membuat kita mengerti. Roh Kudus itu yang akan membuat kita mengerti. Dan Roh Kudus itu akan membuat kita mengerti. Contohnya gampang aja. Biji ketika ditabur di tanah, ya, kemudian disirami, dia nggak ngerti bagaimana cara bertumbuh. Amin. Ketika dia disirami air, dia pasrah saja disirami air hujan, air apa ya, mungkin dari kayu, dari apa, dia pasrah aja disirami, dan akhirnya tumbuh akar sedikit-sedikit, ya, kemudian mulai tumbuh, ada daunnya sedikit, kemudian tumbuh lagi, jadi batang, ya, kemudian tumbuh ada cabang-cabangnya, ada daun-daunnya yang lebat, kemudian berbuah. Amin. Kenapa? Itu terserah penuh pada Tuhan. Amin. Dan tinggal di dalam Tuhan. Demikian juga hidup manusia. Kalau kita tinggal di dalam Tuhan, Tuhan itu tiba-tiba akan mengubahkan kita tanpa kita sadari. Tuhan akan membawa kita bertumbuh dan bertumbuh dan berbuah. Amin. Mari kita berfirman Tuhan. Mari kita arahkan hati kita kepada Tuhan saat ini.
Terima kasih Tuhan. Ajar kami tinggal di dalam, ajar kami tinggal di dalam firman. Karena kami di luar Engkau tidak dapat berbuat apa-apa. Ajar kami melekat kepadamu saja Tuhan, dan hidup di dalam kesungguhan. Kami percaya Tuhan, ketika kami sungguh-sungguh di hadapan-Mu, ketika kami tinggal di dalam firman, ketika kami di dalam-Mu, kami akan berbuah dan menghasilkan banyak buah yang dapat dinikmati semua. Terima kasih Tuhan. Tolong kami, mampukan kami untuk kami sendiri. Kami minta Roh Kudus yang memimpin kami. Kami minta Roh Kudus yang mengajar kami akan segala sesuatu, supaya kami mengerti firman. Terima kasih Tuhan. Kirapa kata kurasa kata berkati kami semua yang di tempat ini. Sinari kami dengan wajah-Mu, timba kami dengan anugerah-Mu,